Oke, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas Matematika Dasar 2019 UM-UGM dengan kode soal 634. Ini adalah part kedua ya. Part pertama nomor 1-10. Silakan kalian simak jika ada yang belum menyimaknya. Sekarang saya bahas nomor 11 sampai dengan 20. Langsung saja ya, nomor 11 simak videonya sampai habis ya teman. Nomor 11. Jika 2A ditambah B sama dengan 2 log 45 dan A plus 2B sama dengan 2 log 75, maka tentukan nilainya A plus B. Oke, langkah pertama ini bisa kita siasatin dengan cara penjumlahan guys. Ya, begini ya. 2 log 45 saya jumlah dengan A plus 2B sama dengan 2 log 75. Saya jumlah. Nah, saya jumlahkan menjadi 3A plus 3B. Nah, ini kalau logaritma penjumlahan, maka kan menjadi perkalian ya. 45 dikali dengan 75. Oke, 3-nya saya lepas, maka sisa A plus B. Ini kan sama saja dengan 2 log 45, itu sama saja dengan 9 dikalikan 5. Sedangkan 75 itu kan sama saja dengan 3 dikalikan 25. Oke ya, begitu. Maka menjadi 2 log 9 kalikan 3 itu adalah 27. 5 dikalikan 25 itu adalah 125. Nah, kalau saya lepas kembali, maka menjadi seperti ini. 27 itu kan sama aja 3 pangkat 3 ya. 25 itu sama aja 5 pangkat 3. Nah, seperti ini. Oke ya guys, maka 3A plus B sama dengan 3, 2 log 3 kalikan 5, langsung aja ya 15 ya. Iya, maka 3-nya hilang. Maka ketemulah A plus B sama dengan 2 log 15. Oke, semoga kalian semuanya paham ya. 2 log 15 jawabannya itu adalah B. Ya, langsung saja kita masuk ke soal nomor 12. Diketahui UN adalah baris aritmatika dengan suku pertama adalah A. Diketahui U1 adalah A dan B itu lebih besar dari 0. A min B itu sama dengan 1, dengan determinan matrik U1, U2, U3, U4 itu adalah min 2. Misalkan ini saya sebut dengan matriks P, itu adalah U1, U3, U2, U4. Nah, saya determinankan ya, maka DP itu adalah U1 dikalikan U4 dikurangi dengan U3 dikalikan U2. Ya, determinannya itu adalah min 2, U1 itu adalah A, dikali dengan U4 itu berarti A plus 3B, dikurangi dengan U3 A plus 2B, saya kali dengan A plus B, ya, yuk hitung ya, berarti A kuadrat ditambah dengan 3AB, dikurangi dengan A kuadrat, ditambah dengan 3AB, ditambah dengan 2B kuadrat. Oke, maka A kuadratnya hilang, 3AB-nya juga hilang, maka bersisa min 2B kuadrat. Ya, min 2B kuadrat itu adalah min 2, maka B kuadrat itu adalah 1. Nah, kita tahu bahwa B itu lebih besar dari 0, maka B adalah plus minus 1 ya, kalau kita akar ya. Tapi kita lihat B-nya itu lebih besar dari 0, maka ketemulah B-nya adalah 1. Oke ya guys, dan kita tahu bahwa nilai A min B sama dengan 1. Berarti A dikurangi 1 sama dengan 1, maka nilai A adalah min 2. Paham ya teman? Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, jawabannya itu adalah 5. Oke ya, jawabannya itu adalah D. Next, kita masuk ke soal nomor 13. Diberikan sistem persamaan linier 2x plus 3y sama dengan A, 1/7x ditambah 1/5y sama dengan 5. Yang ditanya itu adalah nilai A apabila x plus y sama dengan 2A plus 3. Berapakah nilainya A? Begitu ya. Oke guys, bagaimana ini? Saya hilangkan dulu pecahannya ya. 7 sama 5, maka bisa saya kali dengan 35. Maka kan nanti hasilnya 5x ya. Sedangkan di sini adalah
7Y, biar ketemu X plus Y. Oke, ini saya atas kalikan 2, maka menjadi 4X ditambah 6Y sama dengan 2A. Yang di bawah itu kan berarti 5X ditambah dengan 7Y sama dengan 35 dikalikan 5 itu adalah 175 ya. Ya, saya kurangi, maka menjadi min X min Y sama dengan 2A min 175. Maka min X plus Y sama dengan 2A min 175. Maka ketemulah nilai X plus Y sama dengan min 2A ditambah 175. Nah, kita tahu bahwa X ditambah Y itu sama dengan 2A plus 3. Kita lihat dari persamaan yang ini ya, persamaan yang ini. Oke, sama dengan, kita lihat dari persamaan yang ini, min 2A plus 175. Maka menjadi 4A, ininya adalah 172 ya. Maka A adalah 172, saya bagi dengan 4. 17 bagi 4 itu adalah 4 ya guys. 12 bagi 4 itu adalah 3. Oke, jawabannya adalah 43. Apakah ada? Ada ya. Jawabannya adalah E. Semangat! Kita masuk ke soal nomor 14. Diberikan bilangan real A jika himpunan semua penyelesaian pertidaksamaan ini ya adalah hasilnya ini guys. Ya, X lebih besar sama dengan P, kurang dari sama dengan Q. Pertanyaannya, tentukan nilainya P plus Q. Oke, saya kerjakan ya. Saya kuadratkan terlebih dahulu, maka menjadi 4X kuadrat dikurangi 4X plus 1 kurangi A kuadrat. Saya pindah ruaskan ya, maka sini plus 4X kurang dari sama dengan 0. Maka menjadi 4X kuadrat, ini hilang. Ya, ini juga hilang. Min A kuadrat kurang dari sama dengan 0. Maka kita faktorkan menjadi 2X. Ini juga 2X. Ini A ya. Saya buat sini plus min. Oke, maka X itu adalah min setengah A dan X itu adalah plus setengah A. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya ya. Kita lihat himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Nah, maka saya buat seperti ini. Di sini adalah min setengah A. Ini adalah plus setengah A. Sorry ya, ini ada A-nya. Oke, inilah nilai P, inilah nilai Q. Yang ditanya itu adalah P plus Q. Ya, maka min setengah A ditambah dengan setengah A, itu berarti hasilnya adalah 0. Oke ya guys, ya jawabannya adalah 0. Ya, kita masuk ke soal nomor 15. Seorang apoteker mencoba meracik obat baru dengan bahan dasar zat A dan zat B. Racikan pertama, saya anggap racikan pertama itu adalah X. Dia membutuhkan 400 mg zat A dan 300 mg zat B. Sedangkan racikan kedua, saya anggap adalah Y. Dia membutuhkan 200 mg zat A dan 100 mg zat B. Oke. Apabila racikan pertama dijual dengan 8.000, ya nilai yang akan kita cari ya, Fxy, maka 8.000 dikalikan X ditambah dengan Z. Racikan kedua adalah 32.000. Oke, ini salah ya teman. Baik, ini harusnya bukan 32.000 ya, tetapi 3.200 guys. 3.200 Y. Jika persediaan zat A itu hanya 6.000 gram, oke, saya buat seperti ini ya, persamaan yang pertama, kita fokus ke zat A dulu, maka menjadi 400 dikalikan X, ya, 400X, ditambah dengan 200Y, itu tidak boleh melebihi 6 gram, ya, 6 di gram ke miligram kan saya kalikan 1000, maka jadi 6.000. Ya, saya sederhanakan, masing-masing saya bagi dengan 200 ya, maka 2X ditambah Y tidak boleh melebihi 30. Oke. Persamaan yang kedua, kita fokus ke yang ZB, maka menjadi 300X ditambah dengan 100Y, itu tidak boleh melebihi ZB-nya itu 4 gram ya, berarti 4000 mg. Saya bagi dengan 100, maka menjadi 3X ditambah Y tidak boleh melebihi 40. Ya, setelah itu,
Ditanya pendapatan maksimum. Oke, berarti langkahnya kita mencari titik potong terlebih dahulu ya. Titik potong terhadap XY-nya. Pada saat X-nya 0 maka Y-nya 30. Pada saat Y-nya 0 itu X-nya adalah 15 ya. Lalu pada saat X-nya 0 untuk grafik yang kedua, maka Y-nya itu adalah 40. Pada saat Y-nya 0, maka X-nya adalah 40/3. Oke, saya gambar terlebih dahulu ya di sini ya. Ya, ini terhadap sumbu Y, ini terhadap sumbu X. 0,30 saya masukkan di sini. 15,0 saya masukkan di sini. Ya, inilah gambarnya. Oke. 0,40 saya masukkan di sini. Grafik yang kedua, 40/3. Ya, ini adalah garis yang kedua ya, 40/3. Oke, saya hubungkan titiknya. Nah, yuk kita mencari uji titik ya. Uji titik saya gunakan 0,0 ya. Jika X-nya 0, Y-nya 0, maka apakah 0 kurang dari 30? Betul sekali ya. Karena 0 kurang dari 30, maka sampahnya menjauhi 0. Terus kita uji titik 0,0 juga. Ternyata 0 ditambah 0. Apakah 0 kurang dari 40? Betul sekali. Maka 0 adalah HP, maka menjauhi 0 itu adalah sampahnya. Maka ketemulah ini HP-nya guys di sekitar sini. Maka titik ekstrimnya itu ada ini, dan ada ini. Oke ya, saya buat di sini titik ekstrimnya F 0,30, F 40/3,0, dan F ini ya guys, ini F ini. Ini adalah titik potongnya, maka 2X plus Y sama dengan 30. Yang di bawah adalah 3X plus Y sama dengan 40. Saya eliminasi, maka menjadi min X, ini adalah min 10, maka X-nya adalah 10. Pada saat X-nya 10, Y-nya berapa? Saya substitusikan ke sini ya. Ya, maka Y adalah 30 kurangi 20, 10. Inilah titik potongnya, 10,10. Nah, tinggal kita substitusikan satu persatu. Manakah nilai maksimumnya ya? X-nya 0, maka ini adalah 3200 dikalikan 30, maka 96 ya. 96.000. 8.000 dikalikan 4. 8 dikalikan 4 itu adalah 32 ya. Saya tambahkan nolnya ada 4. 320 dibagi dengan 3, maka sekitar 100 ya. 111 berapa gitu ya. Ini ratusan, maka ini salah. Yang di bawah ya, 8.000 dikali dengan 10 itu adalah 80.000. Ditambah dengan 3.200 dikalikan 10, maka jadinya 3200 ya. Maka ini jadi berapa guys? 0, 0, 0, 2, 8 tambah 3 adalah 11 ya. Ya, inilah nilai maksimumnya ya. Maka pendapatan maksimum yang diperoleh adalah 112.000. Oke ya guys. Ya, jawabannya apa? Jawabannya itu adalah D. Ya, kita lanjut ke soal nomor 16. Jumlah 3 suku pertama suatu baris geometri. Ya, saya buat di sini ya. Ada baris geometri. Maka A plus B plus C itu kalau dijumlah adalah 91. Jika suku ketiga dikurangi 13, maka membentuk baris aritmatika. Maka baris aritmatikanya adalah A, B, dan C saya kurangi dengan 13. Suku pertama baris tersebut. Ditanya suku pertama ya, ditanya A. Ya, dari baris aritmatika kita mengenal selisih. Apa rumusnya selisih? U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2. Maka menjadi B min A sama dengan C min 13 min B. Oke ya, maka menjadi B-nya pindah ruas ke kiri ya, saya ya. 2B, A-nya pindah ruas ke kanan, maka A plus C min 13. Nah, kita kembali lagi ke dalam baris geometri. A ditambah C itu kan sama aja 91 dikurangi B. Nah, saya substitusikan ke baris aritmatika ya. Maka 2B sama dengan A ditambah C itu adalah 91 dikurangi B dikurangi 13. Oke ya. B-nya pindah ruas ke kiri, maka menjadi 3B. 91 dikurangi 13 itu adalah 78, maka B adalah 78 dibagi 3 adalah 26. Ya, ketemu ya, B-nya adalah 26. Karena B-nya 26, maka A plus C itu juga ketemu. 91 dikurangi dengan 26, itu hasilnya adalah 65 ya. Oke. Tujuan kita mencari A.
Ya, kita menggunakan baris geometri. Di dalam baris geometri, tadi kan baris aritmatika ya, kita bermain selisih ya. Di dalam baris geometri, maka kita bermain rasio. Rasio itu rumusnya apa? Yaitu U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Nah, U2-nya kan B ya, maka B per A sama dengan C per B. Nah, kita fokus ke baris geometri ya. Maka B kuadrat sama dengan AC. B itu adalah 26, maka 26 kuadrat sama dengan AC. Tujuan kita mencari A, C saya rubah menjadi 65 dikurangi A. Ya, saya substitusikan ke sini ya, maka 65 dikurangi dengan A. Maka menjadi min A kuadrat ditambah 65. 26 kuadrat itu adalah 276 ya. Ya. Maka A kuadrat, ini ada A-nya ya. A kuadrat dikurangi 65A ditambah 276 sama dengan 0. Ya, saya faktorkan. Maka menjadi A 13 sama 52 ya. Iya, 13 dikalikan 52 itu adalah 276. Maka ini negatif, 52 ditambah 13 itu adalah min 65. Ya, maka nilai A-nya adalah 13 atau A-nya adalah 52. Oke guys, apakah kalian semuanya paham ya? Semangat adik dulu semuanya. Jawabannya itu adalah D. Ya, oke. Kita bisa lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Jika, nah ini adalah sebuah persamaan eksponen ya. Saya rubah seperti ini. 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga. Oke, setengah sama sepertiga itu kan kecilan sepertiga ya. Maka saya rubah menjadi 2. Sepertiganya saya lepas. Nah, ini berarti biar ketemu 2 pangkat setengah, maka menjadi 3 per 2 ya. Ya. Sepertiga dikalikan 3 per 2 kan sama aja setengah. Ditambah dengan 1. Oke. Ini untuk persamaan yang di atas ya, atau persamaan pembilangnya. Yang bawah saya juga lepas min sepertiganya. Nah, maka ini menjadi 2 pangkat 3 per 2. Ya. Min 1 per 3 dikali 3 per 2 itu adalah min setengah. Ditambah dengan 1. Oke ya guys. Nah, ini adalah 4 pangkat X. Oke, apakah ada yang sama? Ini sama ini. Nah, kayak gini. Maka menjadi 2 pangkat sepertiga dikurangi dengan min sepertiga sama dengan 2 pangkat 2X. Oke, ini sama udah. Maka menjadi 3 ditambah sepertiga ya. Maka menjadi 2 per 3 sama dengan 2X. 2-nya hilang, ya. Maka ini 3X sama dengan 1, maka X-nya itu adalah sepertiga, ya. Jawabannya apa deh? Jawabannya itu adalah A. Oke, semoga kalian paham. Kita lanjut ke soal nomor 18. Jika P kuadrat ditambah P log P plus 1, ya sama dengan sisi kanan itu ya. Kalian bisa silakan baca. Ya, saya rubah untuk yang sisi kanan dulu ya guys. Ya, maka menjadi seperti ini. 2 log 5 dibagi dengan 3 log 5 pangkat setengah. Ya, 2 log 81 itu sama aja 3 pangkat 4 ya. Ya, lalu 2 log 5 ini kan sama saja dengan setengah. Dikalikan 4 gitu ya. Untuk yang ini, pangkatnya saya majukan ke depan ya. Untuk perkalian, lalu yang ini 2 log 3 saya letakkan di depan. 2 log 3 dikali dengan 3 log 5. Oke, begini. Maka menjadi 2 log 5, 4 dikalikan setengah, maka 2 ya guys. Ini hilang. Maka menjadi 2 log 5. 2 log 5-nya kan hilang ya? Iya, ketemulah setengah. Ini adalah untuk yang sisi kanan. Ya, saya gabungkan ya. Maka menjadi P kuadrat plus 4 log P plus 1 itu hasilnya adalah setengah. Nah, kita bisa menggunakan konsep A log B itu sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Nah, maka P plus 1 sama dengan P kuadrat plus 4 pangkat setengah. Pangkat setengah kan sama aja akar ya. Biar akarnya hilang, maka kedua ruas saya kuadratkan gitu.
Kalian paham ya guys? Ya, maka menjadi P plus 1 kuadrat sama dengan P kuadrat plus 4. Maka P kuadrat ditambah 2P ditambah 1 dikurangi P kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. P-nya hilang, oke? Maka 2P min 3 ya. 2P min 3 ya. 3-nya kesini lagi dong. Maka P-nya adalah 3/2. Oke, P-nya ketemu 3/2. Yang ditanya itu adalah 4P kuadrat. Maka 4 dikalikan 9/4. Ya, jawabannya adalah 9. Apakah ada? Ada dong ya. Ya, jawabannya itu adalah D. Oke, next kita masuk ke soal nomor 19. Jika P dan Q merupakan akar-akar persamaan X kuadrat dikurangi 7X ditambah 1 sama dengan 0, ini berarti A-nya 1, B-nya min 7, C-nya 1. Maka saya buat penjumlahan dan perkalian akar ya. X1 ditambah X2 itu rumusnya adalah min B per A, maka artinya P ditambah Q sama dengan 7. Oke. X1 dikalikan X2 itu adalah C per A, maka P dikalikan Q itu adalah 1. Ya, ini ketemu persamaan ke-1, ini adalah persamaan yang kedua. Lalu kita lihat kan itu ada P kuadrat tambah Q kuadrat ya. P kuadrat ditambah Q kuadrat itu sama dengan P plus Q kuadrat dikurangi 2PQ. P ditambah Q itu kan 7 ya, maka menjadi 49 dikurangi 2 dikalikan PQ kan 1. Ya, ini adalah 47. Oke, lalu akar P dan akar Q yang belum ketemu ya. Saya taruh sini. Akar P ditambah dengan akar Q itu berapa? Saya bisa menggunakan akar P ditambah akar Q kuadrat. Ini kan sama saja P ditambah 2 akar PQ ditambah Q. Begitu kan ya guys? Maka P ditambah Q itu kan sama saja 7. Ditambah 2 akar P dikalikan Q kan 1. Ini adalah 9 ya. Tapi hati-hati ini masih kuadrat ya guys. Maka akar P ditambah dengan akar Q itu adalah 3. Oke. Yang ditanya adalah persamaan yang akar-akarnya akar P ditambah akar Q P kuadrat ditambah Q kuadrat. Kita sudah memperoleh keduanya ya. Maka ini kita anggap adalah X1-nya itu adalah 3. Maka X2-nya adalah yang ini guys ya. P kuadrat ditambah Q kuadrat adalah 47. Lalu bagaimana? Maka X min 3 dikalikan X min 47 sama dengan 0. Inilah persamaannya ya. Maka X kuadrat min 50 plus 47 kalikan 3 berapa? 141 ya. 141 sama dengan 0. Ya, ketemu. Mana yang seperti ini? X kuadrat dikurangi 50X ditambah 141. Jawabannya itu adalah C ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 20 dan ini adalah soal terakhir. Semangat ya guys. Diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan 9x kuadrat dikurangi ditambah ax dikurangi b yang melalui titik ya, dia melalui titik, maka saya masukkan pada saat f-nya a, maka menjadi 9a kuadrat ditambah dengan a kuadrat dikurangi b, hasilnya itu adalah min b, maka ini hilang ya, maka menjadi 10a ya, 10a kuadrat sama dengan 0 dong, maka a-nya adalah 0. Oke, pada saat melalui b min a, x-nya saya ganti dengan b, maka menjadi 9b kuadrat ditambah dengan ab dikurangi b, hasilnya itu adalah min a. Kita tahu bahwa nilai a itu adalah 0, maka 9b kuadrat, ini adalah 0 ya, dikurangi b sama dengan ini adalah 0. Oke ya, maka ke sana ya, b-nya saya lepas, ini berarti 9b min 1 sama dengan 0. B sama dengan 0, B sama dengan 1/9. Di soal diketahui A tidak boleh sama dengan B. Ditanya nilai minimum fx ya, A tidak boleh sama dengan B. A-nya itu adalah 0, maka B-nya kita tidak boleh pakai ini ya. Maka B-nya itu adalah 1/9. Ya,
Kita masukkan kembali ke dalam fungsi fx sama dengan 9x kuadrat ditambah dengan ax dikurangi b, maka 9x kuadrat, a-nya adalah 0 ya, dikurangi 1/9. Inilah fx. Mencari nilai minimum maksimum, maka saya mencari titik stasionernya terlebih dahulu. F aksen x sama dengan 0, maka 18x sama dengan 0, maka x-nya adalah 0. Jadi nilai minimum terjadi pada saat x-nya 0. Saya substitusikan ya pada saat x-nya 0. F0, maka 9, 0 kuadrat dikurangi 1/9. Hasilnya min 1/9. Ya, maka nilai minimumnya adalah min 1/9. Oke guys, semoga kalian paham. Jawabannya adalah C. Ya, kita sudah selesai ya mengerjakan nomor 11 sampai dengan nomor 20. Ini adalah UM-UGM Matematika Dasar 2019 kode 634. Semoga bisa dipahami dan menambah ilmu kalian semuanya ya. Ya, simak kembali video makin privat lainnya dan jangan lupa klik subscribe agar kalian bisa update untuk soal-soal terbaru. Oke, assalamualaikum.